Ya pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus pembunuhan menggunakan racun cyanida oleh terdakwa Jessica Wongso terhadap Iwayan Mirna Salihin. Marcelina, kita akan segera memberikan informasi selengkapnya langsung untuk Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Gita, siapa saksi yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kali ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan hari ini, rencananya akan ada 4 saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Keempat saksi tersebut, 2 diantaranya saksi ahli teknologi informasi atau saksi ahli IT, kemudian akan ada lagi saksi ahli forensik serta saksi polisi dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat yang juga atau ini merupakan polisi penyidik dalam kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Cukup menarik sekali jika kami lihat hari ini dalam ruang persidangan cukup berbeda jika dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya, karena hari ini terdapat layar yang begitu besar sekali karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, fungsi dari saksi ahli IT ini untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait pendapatnya dan juga pengetahuan ia terkait dengan rekaman CCTV dari Cafe Olivier yang selama ini menjadi salah satu bukti pendukung yang dimiliki oleh pihak dari jaksa penuntut umum. Nantinya dari saksi ahli IT ini akan lebih memperbesar kembali dari rekaman CCTV yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dari Cafe Olivier, dan dikatakan bahwa jika nanti diperbesar dan juga ada pendapat yang dikatakan langsung oleh dari saksi ahli IT ini bisa menggambarkan atau bisa membuktikan jika benar Jessica Kumala Wongso menaburkan sesuatu ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Iwayan Mirna Salihin, kemudian akhirnya menyebabkan Iwayan Mirna Salihin ini tewas. Namun ini masih akan kita tunggu. Tidak hanya itu, nanti akan ada kembali ahli forensik karena sebelumnya yang memeriksa dari jasad Iwayan Mirna Salihin ini ada 2 ahli forensik, sehingga kemarin dalam sidang sebelumnya baru 1 ahli forensik saja yang memberikan keterangannya di depan majelis hakim. Namun hari ini akan ada saksi ahli forensik lainnya yang akan memberikan keterangannya. Dan menarik sekali jika kita melihat dalam proses persidangan selama ini, hari ini menjadi cukup menarik. Mengapa? Karena kalau kita merunut, ini hampir keseluruhan saksi yang dimiliki jaksa penuntut umum sudah sepenuhnya memberikan keterangan. Jadi, jika hari ini seluruh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum hadir dalam persidangan dan memberikan keterangannya, berarti ini menandakan bahwa keseluruhan saksi yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum sudah memberikan keterangannya. Berarti ini sudah mencapai titik final dari persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Namun tentunya yang masih paling ditunggu adalah bukti otentik, karena selama persidangan, 12 kali persidangan yang sudah kita ikuti bersama untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso, bukti otentiklah yang paling ditunggu, karena dari keterangan saksi-saksi mereka hanya memberikan pendapat, mereka hanya menyatakan bahwa mereka apa yang mereka lihat, namun mereka belum melihat jika ada kejanggalan atau Jessica Kumala Wongso benar menaburkan cyanida. Itu yang benar-benar kita tunggu, karena jika bukti otentik tersebut benar hadir dalam persidangan hari ini, maka majelis hakim bisa jadi ini memutuskan benar Jessica Kumala Wongso bersalah atas pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Tentunya masih kita akan nantikan fakta-fakta persidangan karena ini menarik sekali, begitu banyak sekali saksi yang dihadirkan hari ini, dan kita akan menunggu apakah benar bukti otentik yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum tersebut bisa dihadirkan dalam persidangan hari ini. Persidangan akan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kami sudah melihat bahwa ada jaksa penuntut umum, kemudian juga sudah ada kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini sudah hadir dalam persidangan, dan kita akan menantikan seperti apa jalannya persidangan nantinya. Demikian Elvita, saya kembalikan ke Anda terlebih dahulu di studio. Ya, Marcelina Gita, terima kasih untuk laporannya. Yang berada di lambung Iwayan Mirna Salihin ini sudah berkurang. Namun tadi yang dinyatakan lagi oleh kuasa hukum, yang sangat diperhitungkan atau yang sangat ingin digali lagi, kenapa dari pihak jaksa penuntut umum atau bahkan dari pihak ahli forensik ini tidak melakukan otopsi, sehingga tadi dinyatakan jangan hanya memeriksa lambung saja, namun harusnya secara keseluruhan ini tubuh dari jasad Iwayan Mirna Salihin ini bisa diotopsi secara keseluruhan. Dan inilah yang menjadi tanggapan dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Namun tentunya jika ternyata benar terbukti bahwa Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan karena
racun sianida, namun dari berbagai macam perjalanan persidangan sampai saat ini, baik itu dari rekaman CCTV maupun juga dari keterangan saksi, belum ada bukti otentik yang membuktikan jika Jessica Kumala Wongso yang menaburkan sianida. Dan masih kita akan terus menantikan dari persidangan karena masih akan ada pihak dari Cafe Olivier yang akan melakukan reka adegan ulang kejadian di depan majelis hakim. Terakhir pada saat Marlon mengantar koktail ke meja nomor 54 pesanan Jessica, ia sudah melihat di atas meja ada kopi Vietnam tersebut yang sudah dalam kondisi sedotan sudah tercelup di dalam kopi tersebut. Padahal dari SOP dari Cafe Olivier sendiri, dari pihak kafe hanya akan meletakkan sedotan tersebut di atas meja dan nantinya pengunjung sendiri. Saksi pertama, Aprilia Cindy yang merupakan resepsionis mengaku Jessica yang datang lebih awal daripada Mirna dan Hani. Jessica memilih sendiri bangku tempat duduk, sementara meski banyak meja yang kosong. Pada kedatangan kedua, Jessica membawa 3 paper bag serta meletakkannya bersusun di atas meja. Sebelumnya, paper bag ini yang terlihat menutupi kopi Vietnam saat disidangkan. Saksi kedua, Marlo Napitupulu yang merupakan server menyatakan dialah yang menyajikan koktail pesanan Jessica, namun bukan dia yang mengantarkan kopi Vietnam. Saat mengantarkan koktail, ia melihat kopi Vietnam sudah ada di meja dalam kondisi yang tersaji dengan sedotan yang sudah ada. Saat itu Mirna dan Hani belum ada di meja. Menurutnya kopi Vietnam seharusnya disajikan dengan cara menyaring langsung di tempat tamu dan sedotan berada di luar gelas. Sehingga menurut Marlo ada yang dimasukkan atau ada yang memasukkan sedotan ke dalam gelas. Marlo menambahkan Jessica memesan minuman langsung ke meja bartender dan membayar ke kasir. Meski pesanan belum keluar dan Mirna serta Hani juga belum datang. Dalam rekaman terlihat Jessica sempat meminta Marlo untuk memfotonya di depan meja bartender. Setelah itu Jessica terlihat melihat ke arah atas. Jaksa menduga saat itu Jessica sedang mencari letak CCTV. Sedangkan menurut kuasa hukum Jessica, ia sedang mencari letak kasir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita segera tanyakan dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ali Amran dan Muhammad Rinto. Ya, siapa saja yang hadir dalam sidang kali ini, Tezar? Ya kan, sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang juga disebut sebagai kasus kopi bersianida ini kembali dilanjutkan dan hari ini menghadirkan 4 orang saksi, Egan. Yang pertama adalah Aprilia Cindy Cornelia, ini merupakan pegawai di Cafe Olivier yang saat itu bertugas sebagai resepsionis. Kemudian yang kedua adalah Marlon Napitupulu yang juga ini merupakan server di Cafe Olivier. Server ini juga bisa dikatakan ini sama dengan waiters yang melayani Jessica pada saat pemesanan di Cafe Olivier tanggal 6 Januari ini. Dan kemudian yang ketiga adalah Yohanes dan juga yang keempat adalah Agus Triyono yang keduanya juga merupakan pegawai di Cafe Olivier yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara. Dan memang sejauh ini yang dimintai keterangan baru 2, yakni Cindy Cornelia dan juga Marlon Napitupulu, yang ditanyai seputar kronologis kejadian, bagaimana mereka melayani, kemudian juga bagaimana tata cara pelayanan di Cafe Olivier, kemudian juga dikonfrontir juga keterangan dari sebelumnya saksi-saksi sebelumnya, saksi Hani yang pada saat persidangan sebelumnya juga memberikan keterangan pada saat itu dikonfrontir dengan keterangan dari saksi Cindy yang juga merupakan resepsionis yang pada saat kejadian ini melayani Jessica. Dan diketahui juga dari saksi Cindy ini kapan Jessica hadir, kemudian juga bagaimana pemesanan pada saat itu, kemudian juga saksi Marlon Napitupulu yang saat ini masih bersaksi di persidangan ini juga inilah pihak yang mengaku mengantarkan minuman koktail, karena memang di Cafe Olivier ini berlaku sistem server, jadi tidak satu orang saja yang melayani, bisa beberapa orang yang melayani. Siapa yang mengantarkan
mengantarkan minuman kopi Vietnam. Ini juga berbeda dengan siapa yang mengantarkan minuman koktail yang dipesan Jessica. Dan memang ini merupakan persidangan kesekian kalinya jika kita hitung dari persidangan sebelumnya sudah ada 8 saksi yang dihadirkan. Dari mulai sejak awal ini sudah ada ayah dari Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin juga sudah bersaksi. Kemudian juga saudara kembar dari Mirna, suami Mirna juga sudah dihadirkan. Kemudian juga yang kemarin ini sidang sebelumnya Hani Juwita, ini merupakan sahabat Mirna dan juga sahabat Jessica yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara dan juga menyaksikan detik-detik bagaimana Mirna kemudian meminum kopi Vietnam dan juga detik-detik kemudian Mirna jatuh pingsan di tempat kejadian. Egan. Eliezer, apakah kemudian ada fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan? Ya kan, memang dari fakta yang tadi dikatakan oleh Cindy yang merupakan resepsionis di Cafe Olivier, ia juga mengungkapkan bagaimana kronologis kejadian. Diketahui juga pada saat kejadian Jessica datang 2 kali. Yang pertama adalah 3.30 di mana ia mereservasi tempat untuk 4 orang temannya, ia bilang begitu. Yang kemudian Jessica datang kedua kalinya, ini pada pukul 4.14 Jessica datang pada pertama kali membawa tas saja, dan yang kedua ini membawa 3 buah paper bag yang berukuran medium begitu. Kemudian ditanyakan juga oleh majelis hakim siapa yang kemudian memilihkan tempat duduk yang berada di pojok begitu, dan Cindy juga menyatakan bahwa Jessica yang memilih sendiri tempat duduk tersebut, dan juga pada saat reservasi juga Cindy menyatakan bahwa temannya nanti bisa datang pukul 5 ataupun pukul 7. Ditanyakan juga kepada Cindy oleh majelis hakim tadi bagaimana cara penyajian biasanya, karena memang kita tahu bahwa kopi Vietnam ini disajikan di depan pemesannya langsung, tapi pada saat kejadian tersebut memang hanya Jessica yang datang lebih dahulu dibandingkan Mirna dan juga Hani yang memang 1 jam lebih dahulu dibandingkan Hani dan juga Mirna pada saat kejadian. Dan memang dikatakan juga bagaimana kemudian tata cara penyajian dari kopi Vietnam, karena memang seharusnya sedotan yang diketahui yang diberikan pada pemesan ini harusnya berada di samping dari kopi, tapi pada saat kejadian, pada saat Hani dan juga pada saat Mirna datang, ini diketahui sedotan sudah berada di dalam kopi. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari majelis hakim secara detail, bagaimana kemudian tata cara penyajian kopi hingga perkara mengenai bagaimana sedotan ini dimasukkan ke dalam gelas, apakah oleh pemesan ataukah oleh pihak dari Cafe Olivier. Dan memang Egan, ini yang menjadi sulit adalah memang karena jam 4 hingga jam 5 ini merupakan peralihan shift, di mana shift pagi beralih ke shift malam, di mana misalnya Aprilia Cindy ini merupakan yang bertugas sebagai resepsionis, dan juga Marlon Napitupulu yang bertugas sebagai server atau waiter pada saat itu juga berganti shift, sehingga pada saat mereka melayani Jessica, mereka tidak mengetahui kejadian pada saat detik-detik Wayan Mirna Salihin ambruk begitu, karena itu sudah ada pergantian ke shift berikutnya, sehingga memang keterangannya tidak secara lengkap. Jadi keterangannya, mereka dapat memberikan keterangan sampai jam tertentu saja, di mana shift mereka masih berlaku dari pagi hingga jam 5 tersebut. Dan memang ini juga mendapat tanggapan dari pengacara dari Jessica, ini Otto Hasibuan, yang menyatakan hingga saat ini sudah ada 8 saksi, sudah ada 6 saksi yang dihadirkan, namun belum ada fakta-fakta yang memberatkan Jessica, begitu menurut Otto Hasibuan. Karena memang tuduhan yang didakwakan ke Jessica ini adalah tuduhan pembunuhan berencana. Namun hingga saat ini fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan ini belum ada yang secara kuat membuktikan bahwa Jessica yang memasukkan cyanida ke dalam kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Dan ini juga yang menyatakan bahwa memang Otto Hasibuan juga masih optimis memenangkan kasus ini. Dan pemirsa, memang kasus ini telah memakan perhatian publik yang cukup lama, karena kita tahu juga bahwa setengah tahun terakhir kasus ini berjalan, dan perjalanan kasus ini juga kian menarik karena diwarnai dengan penolakan berkas oleh jaksa beberapa kali dan juga upaya pra-peradilan oleh Jessica Kumala Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin menjadi perhatian publik selama setengah tahun terakhir.
perempuan berusia 27 tahun itu tewas di Cafe Olivier 6 Januari 2016 usai menyeruput kopi Vietnam bersama sahabatnya Jessica Wongso dan Hani. Dari penyelidikan, tim forensik Mabes Polri menemukan kandungan sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Polisi pun kemudian menetapkan sahabat Mirna, Jessica Wongso, sebagai tersangka karena dinilai punya andil atas hilangnya nyawa Mirna. Status tersangka disematkan ke Jessica setelah polisi menemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan kesaksian dari saksi ahli, saksi kunci, serta gelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi Jakarta. Meski ada penetapan status tersangka, polisi tidak pernah mengungkap motif kenapa Jessica membunuh Mirna. Seiring waktu, berkas Jessica sempat ditolak jaksa sebanyak 5 kali. Berkas Jessica baru dinyatakan lengkap atau P21 beberapa hari jelang Jessica bebas. Setelah ditahan selama 118 hari pada 26 Mei 2016, Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta menyatakan berkas kasus kopi maut ini lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Jessica mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 15 Juni 2016. Di persidangan itu pula terungkap motif pembunuhan Mirna. Menurut jaksa, Jessica nekat menghabisi sahabatnya karena sakit hati, disarankan untuk putus dari kekasihnya di Australia. Jaksa juga mendakwa Jessica sebagai perencana pertemuan di Cafe Olivier. Jessica yang keberatan dengan dakwaan itu sempat mengajukan pra-peradilan, namun ditolak majelis hakim. Dan kini, sesuai dakwaan jaksa, Jessica akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Jessica Kumala Wongso. Namun tentunya yang masih paling ditunggu adalah bukti otentik karena selama persidangan, 12 kali persidangan yang sudah kita ikuti bersama untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso, bukti otentiklah yang paling ditunggu karena dari keterangan saksi-saksi mereka hanya memberikan pendapat, mereka hanya menyatakan bahwa mereka apa yang mereka lihat, namun mereka belum melihat jika ada kejanggalan atau Jessica Kumala Wongso benar menaburkan sianida. Itu yang benar-benar kita tunggu karena jika bukti otentik tersebut benar hadir dalam persidangan hari ini, maka majelis hakim bisa jadi ini memutuskan benar Jessica Kumala Wongso bersalah atas pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Tentunya masih kita akan nantikan fakta-fakta persidangan karena ini menarik sekali, begitu banyak sekali saksi yang dihadirkan hari ini dan kita akan menunggu apakah benar bukti otentik yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum tersebut bisa dihadirkan dalam persidangan hari ini. Persidangan akan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kami sudah melihat bahwa ada jaksa penuntut umum, kemudian juga sudah ada kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini sudah hadir dalam persidangan dan kita akan menantikan seperti apa jalannya persidangan nantinya. Demikian Elvita, saya kembalikan ke Anda terlebih dahulu di studio. Ya, Marcelina Gita, terima kasih untuk laporannya. Yang berada di lambung Iwayan Mirna Salihin ini sudah berkurang. Namun tadi yang dinyatakan lagi oleh kuasa hukum yang sangat diperhitungkan atau yang sangat ingin digali lagi kenapa dari pihak jaksa penuntut umum atau bahkan dari pihak ahli forensik ini tidak melakukan otopsi, sehingga tadi dinyatakan jangan hanya memeriksa lambung saja, namun harusnya secara keseluruhan ini tubuh dari jasad Iwayan Mirna Salihin ini bisa diotopsi secara keseluruhan, dan inilah yang menjadi tanggapan dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Namun tentunya jika ternyata benar terbukti bahwa Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan karena racun sianida, namun dari berbagai macam perjalanan persidangan sampai saat ini baik itu dari rekaman CCTV maupun juga dari keterangan saksi belum ada bukti otentik yang membuktikan jika Jessica Kumala Wongso yang menaburkan sianida. Dan masih kita akan terus menantikan dari persidangan karena masih akan ada pihak dari Cafe Olivier yang akan melakukan reka adegan ulang kejadian di depan majelis hakim. Terakhir pada saat Marlon mengantar koktail ke meja nomor 54 pesanan Jessica, ia sudah melihat di atas meja ada kopi Vietnam tersebut yang sudah dalam kondisi sedotan sudah tercelup di dalam kopi tersebut.
Padahal dari SOP. Ya pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus pembunuhan menggunakan racun cyanida oleh terdakwa Jessica Wongso terhadap Iwayan Mirna Salihin. Marcelina, kita akan segera memberikan informasi selengkapnya langsung untuk Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Gita, siapa saksi yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kali ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan hari ini, rencananya akan ada 4 saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Keempat saksi tersebut, 2 diantaranya saksi ahli teknologi informasi atau saksi ahli IT, kemudian akan ada lagi saksi ahli forensik serta saksi polisi dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat yang juga atau ini merupakan polisi penyidik dalam kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Cukup menarik sekali jika kami lihat hari ini dalam ruang persidangan cukup berbeda jika dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya, karena hari ini terdapat layar yang begitu besar sekali karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, fungsi dari saksi ahli IT ini untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait pendapatnya dan juga pengetahuan ia terkait dengan rekaman CCTV dari Cafe Olivier yang selama ini menjadi salah satu bukti pendukung yang dimiliki oleh pihak dari jaksa penuntut umum. Nantinya dari saksi ahli IT ini akan lebih memperbesar kembali dari rekaman CCTV yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dari Cafe Olivier, dan dikatakan bahwa jika nanti diperbesar dan juga ada pendapat yang dikatakan langsung oleh dari saksi ahli IT ini bisa menggambarkan atau bisa membuktikan jika benar Jessica Kumala Wongso menaburkan sesuatu ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Iwayan Mirna Salihin, kemudian akhirnya menyebabkan Iwayan Mirna Salihin ini tewas. Namun ini masih akan kita tunggu. Tidak hanya itu, nanti akan ada kembali ahli forensik karena sebelumnya yang memeriksa dari jasad Iwayan Mirna Salihin ini ada 2 ahli forensik, sehingga kemarin dalam sidang sebelumnya baru 1 ahli forensik saja yang memberikan keterangannya di depan majelis hakim. Namun hari ini akan ada saksi ahli forensik lainnya yang akan memberikan keterangannya. Dan menarik sekali jika kita melihat dalam proses persidangan selama ini, hari ini menjadi cukup menarik. Mengapa? Karena kalau kita merunut, ini hampir keseluruhan saksi yang dimiliki jaksa penuntut umum sudah sepenuhnya memberikan keterangan. Jadi, jika hari ini seluruh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum hadir dalam persidangan dan memberikan keterangannya, berarti ini menandakan bahwa keseluruhan saksi yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum sudah memberikan keterangannya. Berarti ini sudah mencapai titik final dari persidangan terdakwa. Dari Cafe Olivier sendiri, dari pihak kafe hanya akan meletakkan sedotan tersebut di atas meja dan nantinya pengunjung sendiri. Saksi pertama, Aprilia Cindy yang merupakan resepsionis, mengaku Jessica yang datang lebih awal daripada Mirna dan Hani. Jessica memilih sendiri bangku tempat duduk, sementara meski banyak meja yang kosong. Pada kedatangan kedua, Jessica membawa 3 paper bag serta meletakkannya bersusun di atas meja. Sebelumnya, paper bag ini yang terlihat menutupi kopi Vietnam saat disidangkan. Saksi kedua, Marlo Napitupulu yang merupakan server, menyatakan dialah yang menyajikan koktail pesanan Jessica, namun bukan dia yang mengantarkan kopi Vietnam. Saat mengantarkan koktail, ia melihat kopi Vietnam sudah ada di meja dalam kondisi yang tersaji dengan sedotan yang sudah ada. Saat itu Mirna dan Hani belum ada di meja. Menurutnya kopi Vietnam seharusnya disajikan dengan cara menyaring langsung di tempat tamu dan sedotan berada di luar gelas. Sehingga menurut Marlo ada yang dimasukkan atau ada yang memasukkan sedotan ke dalam gelas. Marlo menambahkan, Jessica memesan minuman langsung ke meja bartender dan membayar ke kasir. Meski pesanan belum keluar dan Mirna serta Hani juga belum datang. Dalam rekaman terlihat Jessica sempat meminta Marlo untuk memfotonya di depan meja bartender. Setelah itu Jessica terlihat melihat ke arah atas. Jaksa menduga saat itu Jessica sedang mencari letak CCTV, sedangkan menurut kuasa hukum Jessica, ia sedang mencari letak kasir.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita segera tanyakan dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ali Amran dan Muhammad Rinto. Ya, siapa saja yang hadir dalam sidang kali ini, Tezar? Ya kan, sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang juga disebut sebagai kasus kopi bersianida ini kembali dilanjutkan, dan hari ini menghadirkan 4 orang saksi, Egan. Yang pertama adalah Aprilia Cindy Cornelia, ini merupakan pegawai di Cafe Olivier yang saat itu bertugas sebagai resepsionis. Kemudian yang kedua adalah Marlon Napitupulu yang juga ini merupakan server di Cafe Olivier. Server ini juga bisa dikatakan ini sama dengan waiters yang melayani Jessica pada saat pemesanan di Cafe Olivier tanggal 6 Januari ini. Dan kemudian yang ketiga adalah Yohanes, dan juga yang keempat adalah Agus Triyono yang keduanya juga merupakan pegawai di Cafe Olivier yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara. Dan memang sejauh ini yang dimintai keterangan baru 2, yakni Cindy Cornelia dan juga Marlon Napitupulu, yang ditanyai seputar kronologis kejadian, bagaimana mereka melayani, kemudian juga bagaimana tata cara pelayanan di Cafe Olivier, kemudian juga dikonfrontir juga keterangan dari sebelumnya saksi-saksi sebelumnya, saksi Hani yang pada saat persidangan sebelumnya juga memberikan keterangan pada saat dikonfrontir dengan keterangan dari saksi Cindy yang juga merupakan resepsionis yang pada saat kejadian ini melayani Jessica. Dan diketahui juga dari saksi Cindy ini kapan Jessica hadir, kemudian juga bagaimana pemesanan pada saat itu. Kemudian juga saksi Marlon Napitupulu yang saat ini masih bersaksi di persidangan ini juga inilah pihak yang mengaku mengantarkan minuman koktail, karena memang di Cafe Olivier ini berlaku sistem server, jadi tidak satu orang saja yang melayani, bisa beberapa orang yang melayani. Siapa yang mengantarkan minuman kopi Vietnam, ini juga berbeda dengan siapa yang mengantarkan minuman koktail yang dipesan Jessica. Dan memang ini merupakan persidangan kesekian kalinya jika kita hitung dari persidangan sebelumnya sudah ada 8 saksi yang dihadirkan. Dari mulai sejak awal ini sudah ada ayah dari Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin juga sudah bersaksi. Kemudian juga saudara kembar dari Mirna, suami Mirna juga sudah dihadirkan. Kemudian juga yang kemarin ini sidang sebelumnya, Hani Juwita, ini merupakan sahabat Mirna dan juga sahabat Jessica yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara dan juga menyaksikan detik-detik bagaimana Mirna kemudian meminum kopi Vietnam, dan juga detik-detik kemudian Mirna jatuh pingsan di tempat kejadian. Egan. Tezar, apakah kemudian ada fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan? Ya kan, memang dari fakta yang tadi dikatakan oleh Cindy yang merupakan resepsionis di Cafe Olivier, ia juga mengungkapkan bagaimana kronologis kejadian. Diketahui juga pada saat kejadian Jessica datang 2 kali. Yang pertama adalah 3.30 di mana ia mereservasi tempat untuk 4 orang temannya, ia bilang begitu. Yang kemudian Jessica datang kedua kalinya, ini pada pukul 4.14 Jessica datang pada pertama kali membawa tas saja, dan yang kedua ini membawa 3 buah paper bag yang berukuran medium begitu. Kemudian ditanyakan juga oleh majelis hakim siapa yang kemudian memilihkan tempat duduk yang berada di pojok begitu. Dan Cindy juga menyatakan bahwa Jessica yang memilih sendiri tempat duduk tersebut. Dan juga pada saat reservasi juga Cindy menyatakan bahwa temannya nanti bisa datang pukul 5 ataupun pukul 7. Ditanyakan juga kepada Cindy oleh majelis hakim tadi bagaimana cara penyajian biasanya, karena memang kita tahu bahwa kopi Vietnam ini disajikan di depan pemesannya langsung, tapi pada saat kejadian tersebut memang hanya Jessica yang datang lebih dahulu dibandingkan Mirna dan juga Hani yang memang 1 jam lebih dahulu dibandingkan Hani dan juga Mirna pada saat kejadian. Dan memang dikatakan juga bagaimana kemudian tata cara penyajian dari kopi Vietnam, karena memang seharusnya sedotan yang diketahui yang diberikan pada pemesan ini harusnya berada di samping dari kopi, tapi pada saat kejadian, pada saat Hani dan juga pada saat Mirna datang, ini diketahui sedotan sudah berada di dalam kopi. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari majelis hakim secara detail, bagaimana kemudian tata cara penyajian kopi hingga perkara mengenai bagaimana sedotan ini dimasukkan ke dalam gelas, apakah oleh pemesan ataukah oleh pihak dari Cafe Olivier. Dan memang Egan, ini yang menjadi sulit adalah memang karena
jam 4 hingga jam 5 ini merupakan peralihan shift, di mana shift pagi beralih ke shift malam, di mana misalnya Aprilia Cindy ini merupakan yang bertugas sebagai resepsionis, dan juga Marlon Napitupulu yang bertugas sebagai server atau waiter pada saat itu juga berganti shift. Sehingga pada saat mereka melayani Jessica, mereka tidak mengetahui kejadian pada saat detik-detik Wayan Mirna Salihin ambruk begitu, karena itu sudah ada pergantian ke shift berikutnya, sehingga memang keterangannya tidak secara lengkap. Jadi keterangannya, mereka dapat memberikan keterangan sampai jam tertentu saja, di mana shift mereka masih berlaku dari pagi hingga jam 5 tersebut. Dan memang ini juga mendapat tanggapan dari pengacara dari Jessica, ini Otto Hasibuan, yang menyatakan hingga saat ini sudah ada 8 saksi, sudah ada 6 saksi yang dihadirkan, namun belum ada fakta-fakta yang memberatkan Jessica, begitu menurut Otto Hasibuan. Karena memang tuduhan yang didakwakan ke Jessica ini adalah tuduhan pembunuhan berencana. Namun hingga saat ini fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan ini belum ada yang secara kuat membuktikan bahwa Jessica yang memasukkan sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Dan ini juga yang menyatakan